Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alamsyah dari kelas 10 MIPA 7. Saya akan presentasi mengenai kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata kerja atau verba dan frasa verba. Pengertian: kata kerja atau verba adalah kata yang berfungsi untuk dapat menjelaskan tentang suatu aktivitas atau suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja atau verba berasal dari bahasa Latin yaitu verbum, yang artinya kata. Sehingga kata kerja dapat disimpulkan bahwa satu kelas kata yang dapat menyatukan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Pada umumnya, kata kerja atau verba menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Jenis-jenis kata kerja atau verba. Kata kerja sendiri dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan objeknya, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah suatu kata kerja yang memerlukan atau membutuhkan suatu objek untuk menjelaskan tentang apa yang tertera pada predikat suatu kalimat. Pola kata kerja transitif yaitu subjek, predikat, dan objek atau SPO. Contoh: Danis mencuci piring, Naura memasak sayur, Ipul mengerjakan PR. Kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah suatu kata kerja yang tidak sama sekali memerlukan objek. Dalam kalimat berpredikat, kata kerja intransitif tidak membutuhkan atau tidak memerlukan kata tambahan untuk dapat mencapai kalimat yang diinginkan atau dituju. Namun, kita tetap dapat menambahkannya sebagai suatu unsur keterangan atau pelengkap. Pola dari kata kerja intransitif yaitu sendiri adalah SP atau subjek dan predikat, namun dapat ditambahkan dengan keterangan atau pelengkap. Contoh: Bella tertidur, Irma bermimpi, Indah melamun. Ciri-ciri verba atau kata kerja sebagai predikat. Kata kerja biasanya berposisi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Contoh: Kakak memasak nasi goreng untuk sarapan, Ibu mengangkat jemuran yang jatuh tertiup angin. Dua, menyatakan sebuah kegiatan. Kata kerja memiliki makna dasar menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan seperti makan, minum, duduk, membaca, menulis, berbicara, bernyanyi. Contoh: Adik menyapu halaman belakang rumah, kakak mencuci mobil di garasi. Dapat diikuti oleh kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Dalam pola kalimat SPOK, kata kerja dapat diiringi oleh kata benda, kata sifat, atau keterangan. Contoh: Doni menonton berita di TV tadi siang. Dani mengelap kaca itu sehingga mengkilap. Dono menangis terseduh-seduh. Tidak dapat diberikan imbuhan ter. Untuk kondisi yang menyatakan kata sifat yang bermakna paling, maka kata kerjanya tidak dapat diawali dengan imbuhan ter. Contoh: Sandi senang merajut, Shirley suka melukis, Olive gemar membaca puisi. Dapat diikuti kata pengingkaran atau penyangkalan. Contoh: Kami tidak dapat menyembunyikan rahasia itu dari kepala sekolah. Sejak kecelakaan itu, ia tidak bisa berbicara. Ibu tidak mampu membelikan hadiah sepeda yang diminta anaknya. Kata kerja berdasarkan subjek. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif merupakan kata
kata yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Ciri umumnya yaitu terdapat awan me dan ber. Contoh kata kerja aktif, me sama menolong jadinya menolong. Contoh kalimatnya, kakak menolong Adit yang terjatuh. Contoh yang kedua, me ditambah potong sama dengan memotong. Contoh kalimatnya, paman memotong rumput di halaman belakang. Menggunakan nomina. Nomina adalah kelompok kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomina bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Bisa saja sebagai pelengkap. Nomina juga bisa diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung atau disisipi oleh kata yang. Kata benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku, dan kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, misalnya cinta. Selain itu, kata benda bisa dikelompokkan menjadi kata benda khusus dan kata benda umum. Kata benda nama diri adalah kata benda yang mewakili suatu entitas tertentu, misalnya Jakarta atau Ali. Dan kata benda umum adalah kata benda yang menjelaskan suatu entitas, misalnya kota atau orang. Ciri umum nomina, makna kebendaan, daya rangkai sintaksis, adanya sarana khusus untuk menyatakan arti ketunggalan dan arti kejamakan. Kata benda berdasarkan pembentukannya. Kata benda dasar. Kata benda dasar merupakan kata yang menunjukkan identitas asli atau juga identitas awal dari suatu hal yang bisa atau dapat dibendakan. Kata benda dasar tidak dapat dijabarkan atau juga dijabarkan ke bentuk yang lebih sederhana. Contoh kata benda dasar, buku, pulpen, gelas, sendok, botol, pisau. Kata benda turunan. Kata benda turunan merupakan kata benda yang terbentuk dari kata benda dasar dengan melalui proses pengimbuhan atau afiksasi, pengulangan, atau juga pemajemukan. Proses terbentuknya kata benda turunan ini dapat terjadi dengan melalui beberapa cara sebagai berikut. Kata kerja plus imbuhan an, makan plus an, makanan, minum plus an, minuman, cuci plus an, cucian. Imbuhan pe plus kata kerja atau verba. Pe plus jual jadinya penjual. Pe plus kerja jadinya pekerja. Pe plus laut jadinya pelaut. Imbuhan pe plus kata sifat atau adjektiva. Pe plus rusak sama dengan perusak. Pe plus malu jadinya pemalu. Pe plus marah jadinya pemarah. Imbuhan pe plus kata benda plus imbuhan an. Pe plus rumah plus an jadinya perumahan. Pe plus gunung plus an jadinya pegunungan. Pe plus buku plus an jadinya pembukuan. Secara umum terdapat 3 imbuhan yang dapat dipakai dalam membentuk kata benda turunan, yaitu imbuhan ke, pe, serta an. Dalam penggunaannya bisa saja terjadi perubahan afiksasi, yaitu sesuai dengan kata yang dibentuk. Contohnya seperti imbuhan pe menjadi pem. Contoh nomina dan penggunaannya. Siti membeli sayur. Edo menjaga toko. Hotel itu sangat bagus. Kami akan pergi ke sebuah perumahan. Pensil itu milik Ipul. Menggunakan frasa, verba, dan nomina. Frasa adalah paduan dua kata atau lebih yang memiliki sifat non-predikatif dan bukan kalimat.
Maksud dari non-predikatif adalah bahwa di antara satu kata yang ada dalam paduan kata tersebut tidak ada yang bertugas sebagai predikat dan hanya mempunyai arti gramatikal saja. Fungsi frasa menjelaskan sebuah fenomena, aktivitas, dan perbuatan. Ciri-ciri frasa tercipta dalam dua kata atau lebih, tidak memiliki predikat atau non-predikatif, bekerja sebagai gramatikal pada kalimat, memiliki sifat atau kesatuan arti dalam gramatikal. Frasa verba. Verba merupakan frasa yang dalam pembentukannya terdapat komponen kata kerja. Jenis-jenis frasa verba. 1. Frasa verba modikatif. Frasa verba modikatif merupakan frasa pembatas belakang dan pembatas depan. Contoh, Said yakin mendapat nilai bagus dalam pelajaran matematika. Doni membaca buku Ketika Cinta Bertasbih sebanyak 3 kali. Dani pergi ke sekolah untuk belajar. Dua, frasa verba koordinatif. Frasa verba koordinatif merupakan dua verba yang dipadukan dan menjadi satu dengan cara menyisipkan konjungsi seperti dan atau. Contoh, Dono sedang mempertimbangkan dan merancang hal yang akan dilakukannya. Susi sedang mendengarkan atau melihat video musik yang ada di komputer. 3. Frasa verba apositif. Frasa verba apositif adalah digunakan untuk keterangan yang disisipkan. Contoh, Caca tidak suka dengan kebiasaan yang sering dilakukannya, berbohong. Belajar ini matematika dan bahasa Inggris sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan mendatang. Nilai dari hasil belajarnya, belajar bahasa Indonesia akan dipamerkan kepada ayah. Frasa nomina. Frasa nomina merupakan frasa Frasa nomina merupakan frasa yang dalam pembentukannya memiliki komponen kata benda. Jenis-jenis frasa nomina. Frasa nomina modikatif. Contoh, ikan asin, sate kambing, seikat bunga, dan seekor tikus. Frasa nomina koordinatif. Contoh, makan dan minum, sandang, papan, dan lauk pauk. Frasa nomina positif. Zaki masuk rumah sakit karena terserang tipes. Fatin memasak nasi goreng untuk ibunya. Purwokerto, kota satria, mempunyai bermacam-macam tempat untuk belajar. Penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung dalam teks laporan hasil observasi. Penulis harus menghubungkan temuannya menjadi satu rangkaian pengetahuan yang jelas. Fungsi konjungsi: A. Menghubungkan kata dengan frasa. Menghubungkan frasa dengan frasa. Menghubungkan klausa.
Penggunaan konjungsi menghubungkan kata dengan frasa, menghubungkan frasa dengan frasa, menghubungkan klausa dengan klausa, menghubungkan kalimat dengan kalimat, menghubungkan paragraf dengan paragraf. Konjungsi intrakalimat atau antar klausa. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Biasanya konjungsi terdapat pada bagian tengah kalimat. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif berfungsi menghubungkan dua atau lebih klausa yang memiliki derajat. Contoh, dan ibu memasak nasi dan menggendong adik. Tetapi Cindy menggunakan baju merah tetapi sahabatnya memakai baju putih. Melainkan, ibu bukan bermaksud membela kakak, melainkan membela adiknya. Padahal Desi sibuk mengerjakan tugas, padahal ia harus mencuci baju. Lalu ibu memasak nasi, lalu menyiapkan lauk pauk. Kemudian ibu merapikan baju, kemudian membereskan mainan berserakan. Sedangkan adik adalah orang sabar, sedangkan kakak tidak sabaran. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua klausa atau lebih dengan status berbeda derajat. Contoh, ketika adik pulang ketika kakak sedang sekolah. Sejak adik menjadi murung sejak ditinggal sahabatnya ke desa. Setelah kakak membereskan mainan setelah digunakan bersama teman. Andai aku dewasa, pasti aku akan menjadi orang yang sukses. Supaya petani memberikan pupuk organik supaya tanamannya berbuah lebat. Ibarat rasa keingin-tahuannya yang tinggi, ibarat seorang peneliti. Karena Dennis tidak menjadi mengunjungi neneknya karena cuaca mendung. Jika Bu guru tidak akan memberikan nilai bagus jika ada murid yang mencontek. Jika Bu guru tidak akan memberikan nilai bagus jika ada murid yang mencontek. Sehingga Zahra tidak mau makan sehingga ia menjadi kurus. Konjungsi koordinatif. Pada konjungsi koordinatif, kata hubung yang digunakan mirip seperti konjungsi korelatif, namun menggunakan konjungsi koordinatif terdapat pada klausa sederhana. Contoh, dan tetapi, atau. Contoh konjungsi aditif, pertentangan, temporal, final, sebab, akibat, syarat, tak bersyarat, perbandingan, penjelas, pembenaran, pembatasan, penanda, dan situasi. Konjungsi antar kalimat. Pada konjungsi antar kalimat digunakan kata hubung untuk menggabungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Biasanya konjungsi tersebut dipakai untuk menunjukkan adanya perbedaan arti atau perbedaan makna. Konjungsi antar kalimat dapat diletakkan pada bagian awal kalimat, namun konjungsi juga bisa diletakkan setelah tanda titik, setelah tanda tanya, atau setelah tanda seru. Jenis konjungsi antar kalimat. Makna akibat atau konsekuensi. Seperti dengan demikian, akibatnya jenis konjungsi antar kalimat. Makna akibat atau konsekuensi. Seperti dengan demikian, akibatnya. Makna keadaan sesungguhnya. Seperti sebenarnya, bahwasannya, sesungguhnya. Makna keadaan sebelumnya. Seperti malahan, bahkan, tidak hanya itu. Makna keadaan sesudahnya seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu. Makna pertentangan seperti akan tetapi, sayangnya, namun. Makna kesediaan. Makna kesediaan seperti biarpun begitu, walaupun demikian, meskipun demikian. Makna kebalikan seperti sebaliknya, berbeda
dengan konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf menghubungkan dua paragraf sehingga paragraf menjadi koheren dan sistematis. Jenis konjungsi antar paragraf terlebih lagi di samping. Oleh karena itu, berdasarkan jadi konjungsi berdasarkan fungsi. Ditinjau dari segi fungsinya, konjungsi dapat dibagi berdasarkan pengelompokan berikut. Konjungsi aditif berfungsi untuk menggabungkan kata dengan frasa, menghubungkan kata dengan kata, kata dengan frasa, kata dengan klausa, atau kalimat yang kedudukannya setara. Contoh dan lagi serta. Konjungsi pertentangan menghubungkan dua kalimat sederhana tetapi mempertentangkan kalimat tersebut. Biasanya posisi kalimat kedua lebih penting dibandingkan kalimat pertama. Contoh, tetapi, sebaliknya, padahal, melainkan, sedangkan, akan tetapi, namun. Konjungsi korelatif menghubungkan dua kalimat yang berkaitan sehingga kalimat akan mempengaruhi atau melengkapi kalimat lainnya. Contoh, semakin bertambah, tidak hanya sedemikian rupa, kian, sehingga, baik, maupun. Konjungsi disjungtif atau konjungsi pilihan. Konjungsi pilihan menghubungkan dua unsur sederajat dengan tujuan memilih salah satu dari dua hal atau lebih. Contoh, maupun baik, atau entah, atau konjungsi klausalitas menjelaskan bahwa peristiwa yang satu terjadi akibat sebab tertentu. Setiap kalimat berperan sebagai anak kalimat atau induk kalimat. Contoh, sebab, karena, sebab itu, dan karena itu. Konjungsi temporal atau konjungsi waktu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contoh konjungsi untuk menghubungkan kalimat tidak sederajat, bila mana, hingga, sementara, sejak, selama, ketika, semenjak, bila, sambil, sebelum, sampai, demi, sedari, waktu, setelah, sesudah, tatkala. Contoh menghubungkan kalimat yang sederajat, sebelumnya, sesudahnya. Konjungsi final atau konjungsi tujuan. Konjungsi final atau konjungsi tujuan menjelaskan maksud, tujuan peristiwa atau tindakan. Contoh, guna, untuk, supaya, agar. Konjungsi konsekutif, konjungsi akibat atau konjungsi akibat menjelaskan bahwa suatu peristiwa muncul disebabkan peristiwa lainnya. Bagian peristiwa penyebab diletakkan pada bagian induk kalimat, sedangkan bagian anak kalimat menunjukkan akibat. Contoh, sehingga, sampai, akibatnya. Konjungsi kondisional atau konjungsi syarat menjelaskan jika terjadinya suatu hal disebabkan adanya syarat-syarat yang terpenuhi. Contoh, jika, jikalau, apabila, kalau, asalkan, bila mana. Konjungsi perbandingan membandingkan dua hal dengan membandingkannya. Contoh, sebagai, seakan-akan, seperti, bak, bagaikan, umpama, sebagaimana, bagai, ibarat. Konjungsi tak bersyarat menjelaskan jika terjadinya suatu hal tidak membutuhkan syarat tertentu. Contoh, walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sekalipun. Konjungsi penjelas atau konjungsi penetap menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan rinciannya. Contohnya, bahwa. Konjungsi konsentif, konjungsi pembenaran menghubungkan dua hal dengan cara membenarkan atau mengakui suatu hal pada induk kalimat. Di sisi lain, konjungsi ini juga menolak hal yang lainnya pada anak kalimat. Contoh, walaupun, meskipun, biar, sungguh pun, biarpun, kendati pun, dan sekalipun. Konjungsi intensifikasi atau konjungsi penegas menegaskan maupun meringkas kalimat yang sebelumnya sudah disebutkan. Contoh, bahkan, ringkasnya, misalnya, apalagi, yaitu, yakni, umpama, akhirnya.
Contoh konjungsi urutan. Menyatakan urutan suatu hal. Contoh mula-mula, lalu, dan kemudian. Konjungsi penanda menunjukkan penandaan pada suatu hal. Contoh misalnya umpama, contohnya konjungsi pembatasan menyatakan pembatasan terhadap sesuatu. Contoh kecuali, selain, asalkan. Konjungsi situasi menjelaskan perbuatan yang terjadi dalam waktu tertentu. Contoh sedang, padahal, sedangkan, sambil. Menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Kalimat definisi ini membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Contoh, mamalia adalah hewan yang menyusui. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya berupa ukuran, warna, rasa, dan sebagainya. Kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan seolah-olah seperti melihat, merasakan, dan mengalaminya sendiri. Contoh, ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Perbedaan kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Kalimat definisi menjelaskan gambaran yang umum, sedangkan kalimat deskripsi menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik dan ditangkap oleh orang lain. Kalimat definisi jika dibalik tidak mengubah atau merusak makna kalimat tersebut, sedangkan kalimat deskripsi tidak bisa. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah tipe kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Dengan kata lain, kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa, karena hanya terdiri dari satu predikat. Sudah tentu kalimat simpleks hanya memberikan satu informasi. Oleh karena itu, kalimat simpleks juga bisa disebut dengan kalimat tunggal. Contoh kalimat simpleks, ibu itu dokter bedah. Subjek, predikat, mereka. Contoh kedua, mereka membuat roti. Subjek, predikat, objek. Contoh ketiga, kepandaian Agil sudah diakui teman-temannya. Subjek, predikat, keterangan. Contoh keempat, saya berangkat pagi. Subjek, predikat, keterangan. Contoh kelima, diam. Hanya predikat saja. Kelima contoh kalimat tersebut adalah kalimat simpleks karena ada suatu predikat dan satu subjek. Pada contoh kalimat imperatif, pada umumnya subjeknya tidak ditampakkan pada kalimat diam. Bentuk lengkapnya adalah kamu diam. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks juga sering disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat kompleks terdiri dari dua klausa, yaitu klausa utama yang disebut dengan induk kalimat atau inti kalimat, dan klausa utama yang disebut dengan anak kalimat. Klausa utama bisa berdiri dari sendiri sebagai kalimat, sedangkan klausa penghubung tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat, karena pada umumnya mereka berfungsi sebagai keterangan kalimat. Contoh kalimat kompleks, saya tidak berangkat ke sekolah karena hujan. Saya tidak berangkatnya adalah kalimat kompleks. Dia tidak kaya semenjak kecil. Dia tidak kayanya termasuk kalimat kompleks. Saya menilai dia orang yang baik. Saya menilai dia adalah kalimat kompleks. Kalimat yang digarisbawahi adalah klausa utama kalimat atau kalimat inti. Sedangkan kalimat yang diawali dengan kata hubung adalah klausa penghubung. Contohnya, karena hujan semenjak kecil, orang yang baik adalah contoh klausa penghubung. Dan mereka tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat.
Hal ini berbeda dengan kalimat yang digarisbawahi, di mana bisa menjadi kalimat tersendiri. Kalimat kompleks dapat kita identifikasikan dengan adanya dua klausa yang menggunakan kata hubung seperti ejak, semenjak, ketika, sambil, selama, setelah, sebelum, dan lain-lain. Menggunakan imbuhan. Afiks atau imbuhan merupakan bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di tengah, di akhir, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu, untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Kata berimbuhan adalah kata yang mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiksasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata. Hasil dari proses pengimbuhan itu disebut kata berimbuhan atau kata turunan. Jenis-jenis imbuhan. Imbuhan menurut posisinya terbagi dalam 4 bentuk. 1. Awalan atau prefiks. Contohnya men, ber, di, ter, pen, per, se, dan ke. Yang kedua, sisifan atau infiks. Contoh L, M, R, E, dan in. Yang ketiga, akhiran atau surfiks. Contoh kan, an, i, dan nya. Konfiks atau simulfiks berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus. Contoh ke dan an, pe dan an, pen dan an, ber dan an, se dan nya. Menggunakan istilah teknis. Istilah teknis adalah kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus, sehingga tidak ada di kamus umum. Contoh istilah teknis pada bidang keahlian bahasa Indonesia: urbanisasi, perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa atau kota kecil atau daerah ke kota besar atau pusat pemerintahan. Perubahan sifat suatu tempat dari suasana atau cara hidup dan sebagainya, desa ke suasana kota. Kedua, pesisir. Tanah datar berpasir di pantai atau di tepi laut. Keterangan kaidah kebahasaan. Paragraf 1. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang adalah kata teknis pertunjukan perdanaannya afiksasi yang konjungsi telah ditetapkan di dan kannya afiksasi sebagai adalah konjungsi warisan annya afiksasi budaya asli Indonesia. Itu kalimat deskripsi. Dari wayang sampai budaya asli Indonesia itu kalimat deskripsi. UNESCO adalah kata teknis. Lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB merupakan frasa nomina. Pada 7 November 2003 menetapkan me dan kannya merupakan afiksasi. Wayang adalah kata teknis. Sebagai adalah konjungsi. Pertunjukan perdanaannya afiksasi. Bayangan annya afiksasi. Boneka tersohor merupakan frasa nomina. Dari tersohor itu merupakan afiksasi. Berasal, bernya termasuk afiksasi. Wayang termasuk kata teknis, merupakan me dan kannya merupakan afiksasi. Waris merupakan kata teknis, annya merupakan afiksasi, mahakarya merupakan kata teknis,
yang merupakan konjungsi ternyata termasuk afiksasi dalam seni bertutur. Bernya termasuk afiksasi. Dari wayang sampai bertutur itu termasuk kalimat deskripsi. Paragraf 2. Para wali songo penyebar agama Islam termasuk afiksasi. Agama Islam termasuk frasa nomina. Di Jawa sudah termasuk frasa verba. Membagi memnya afiksasi bagi. Membagi termasuk frasa verba. Baginya termasuk frasa verba. Wayang termasuk kata teknis. Menjadi mennya termasuk afiksasi. 3. Wayang kulit termasuk frasa nomina. Di timur, wayang wong masuk frasa nomina atau nya konjungsi. Wayang orang frasa nomina. Di Jawa Tengah dannya konjungsi. Wayang golek atau nya konjungsi. Wayang goleknya frasa nomina. Wayang boneka frasa nomina. Di Jawa Barat, penjenisan pendanaannya afiksasi tersebut ternyata afiksasi disesuaikan didankannya afiksasi dengan adalah konjungsi. Penggunaan pendanaannya afiksasi. Bahan wayang adalah kata teknis. Wayang kulit adalah kata teknis. Dibuat dinya afiksasi dari hewan ternak, misalnya nyanya afiksasi kulit kerbau, sapi, atau kambing. Kulit kerbau termasuk kulit kerbau frasa nomina, sapi frasa nomina, atau konjungsi kambing frasa nomina. Wayang kulit juga termasuk frasa nomina. Wayang wong termasuk frasa nomina, berarti bernya afiksasi. Wayang kata teknis yang konjungsi ditampilkan didankannya afiksasi atau nya konjungsi, diperankan dinya afiksasi, didankannya afiksasi oleh orang. Wayang golek adalah frasa nomina, adalah wayang adalah kata teknis yangnya konjungsi menggunakan mengdankannya afiksasi. Boneka kayu frasa nomina sebagai pemeran tokoh. Wayang golek sampai sebagai pemeran tokoh itu termasuk kalimat deskripsi. Selanjutnya adalah konjungsi. Untuk memperdankannya termasuk afiksasi atau budaya wayang termasuk kata teknis agar tetap dicintai. Di dan i-nya termasuk afiksasi. Seniman mannya termasuk afiksasi. Seniman mannya termasuk afiksasi. Mengembangkan mendanaannya termasuk afiksasi. Wayang termasuk kata teknis. Dengan bahan-bahan lain termasuk kalimat. Selanjutnya sampai moteka termasuk kalimat kompleks. Wayang suket termasuk kalimat frasa nomina dan termasuk konjungsi. Wayang moteka termasuk frasa nomina. Paragraf 3. Wayang kulit termasuk frasa nomina. Dilihat dinya termasuk afiksasi. Dari umur dan gaya pertunjukannya perdanaannya afiksasi pun dibagi
lagi dinya afiksasi menjadi menya afiksasi, bermacam bernya afiksasi. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Itu termasuk kalimat deskripsi yang adalah konjungsi. Terkenal ternya afiksasi karena diperkirakan diperdankannya adalah afiksasi, memiliki menya afiksasi. Wayang purwa termasuk frasa nomina. Purwa adalah kata teknis berasal bernya afiksasi dari bahasa Jawa yangnya konjungsi berarti bernya afiksasi. Wayang adalah kata teknis. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai. Dari wayang sampai gapit itu termasuk kalimat deskripsi. Wayangnya termasuk kalimat kata teknis. Kulit kerbau termasuk frasa nomina. Yangnya konjungsi, ditatah dinya afiksasi, dannya konjungsi, diberi dinya afiksasi. Kaidah pulasan wayang pendalangan termasuk kata teknis sertanya konjungsi, diberi dinya afiksasi. Tanduk kerbau bule termasuk frasa nomina, yangnya konjungsi, diolah dinya afiksasi, sedemikian senya afiksasi rupa dengannya konjungsi. Cempurit kata teknis yangnya konjungsi terdiri ternya afiksasi atas tuding dan gapit. Tuding gapitnya termasuk kata teknis, dannya termasuk konjungsi. Paragraf 4. Wayang wong termasuk frasa nomina. Bahasa Jawa yang berarti wayang orang adalah dari wayang wong sampai oleh orang, itu termasuk kalimat deskripsi. Yangnya konjungsi berarti bernya afiksasi, pertunjukan perdanaannya afiksasi. Wayang kata teknis, yangnya konjungsi, diperankan didankannya afiksasi. Wayang orang itu frasa nomina. Yang dikenal yangnya konjungsi, dikenal dinya afiksasi. Di suku Banjar adalah frasa nomina, adalahnya adalah konjungsi. Wayanggung frasa nomina, sedangkan dan yangnya adalah konjungsi, dikenal dinya afiksasi. Di suku Jawanya adalah frasa nomina, adalahnya konjungsi. Wayang topeng frasa nomina, wayang dimainkan didankannya afiksasi oleh orang, yangnya konjungsi, menggunakan mendankannya afiksasi. Dari wayang topeng sampai menggunakan topeng itu termasuk kalimat simpleks. Wayang termasuk kata teknis tersebut. Ternya termasuk afiksasi, dimainkan didankannya afiksasi dengan termasuk konjungsi. Iringan annya termasuk afiksasi, gamelan dannya konjungsi, tarian annya afiksasi, perkembangan perdanaannya afiksasi. Wayang orang termasuk frasa nomina. Pun saat ini beragam bernya afiksasi, tidak hanya didankannya afiksasi dalam acara ritual, tetapinya konjungsi juga digunakan didankannya afiksasi dalam acara yangnya konjungsi bersifat bernya afiksasi, menghibur mengnya afiksasi. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu.
Selanjutnya adalah konjungsi. Jenis wayang adalah kata teknis, yangnya konjungsi. Wayang golek frasa. Wayang goleknya frasa nomina, yangnya konjungsi mempertunjukkan mendanaannya afiksasi. Boneka kayu frasa nomina. Wayang golek frasa nomina berasal bernya afiksasi. Selain wayang goleknya frasa nomina, wayangnya kata teknis, yangnya konjungsi terbuat ternya afiksasi dari kayu adalah wayang menak. Wayang menak termasuk frasa nomina ataunya termasuk konjungsi, sering juga disebut dinya afiksasi. Wayang golek menak adalah frasa nomina karena adalah konjungsi. Cirinya nya itu afiksasi, mirip dengan itu konjungsi. Wayang golek termasuk frasa nomina. Wayang adalah frasa nomina. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus, termasuk kalimat simpleks. Wayangnya adalah frasa nomina atau kata teknis, tersebut ternya afiksasi. Pertama, pernya afiksasi, dikenalkan dan kannya afiksasi. Selain adalah konjungsi. Golek ada kata teknis, wayang adalah kata teknis, yangnya itu konjungsi, berbahan bernya afiksasi. Dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik adalah frasa nomina. Wayang klitik berbeda bernya afiksasi, dengannya konjungsi. Goleknya kata teknis. Wayang adalah kata teknis, tersebut ternya afiksasi, berbentuk bernya afiksasi. Pipih adalah kata teknis, seperti wayang kulit adalah frasa nomina, akan tetapi konjungsi, termasuk konjungsi, akan tetapi itu cerita yang diangkat, yangnya termasuk konjungsi, diangkat dinya afiksasi adalah cerita Panji. Dannya itu Panji dan Damar Wulan, dannya termasuk konjungsi. Wayangnya adalah kata teknis. Lain yang adalah konjungsi, terbuat ternya adalah fiksasi dari kayu adalah wayang papak, termasuk frasa nomina ataunya itu konjungsi. Cepak itu kata teknis. Wayang timplong, wayang poten, dan wayang golek tekno, dan wayang ajan itu semua termasuk frasa nomina, dannya itu konjungsi. Perkembangan perdanaannya termasuk afiksasi. Terbaru ternya afiksasi. Dunia pewayangan pedanaannya afiksasi menghasilkan mendankannya afiksasi. Kreasi berupa benya afiksasi. Wayang suket adalah frasa nomina. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Itu termasuk kalimat deskripsi. Wayang termasuk kata teknis, disebut dinya fiksasi. Suket kata teknis karena itu konjungsi. Wayang adalah kata teknis, yang itu konjungsi, digunakan didankannya afiksasi, terbuat ternya afiksasi dari rumput. Yangnya itu konjungsi, dibentuk dinya afiksasi, menyerupai menye dan inya afiksasi. Wayang kulit itu frasa nomina. Wayang suket frasa nomina merupakan mendankannya afiksasi. Tiruan annya afiksasi dari berbagai bernya afiksasi. Figur itu adalah kata teknis. Wayang kulit ada frasa nomina, yang itu konjungsi, terbuat ternya afiksasi dari rumput. Bahasa Jawa itu termasuk frasa nomina. Suket termasuk kata teknis. Wayang suket itu kata teknis, biasanya nyanya itu afiksasi, dibuat dinya afiksasi sebagai senya afiksasi. Alat permainan perdanaannya afiksasi ataunya itu konjungsi. Penyampaian pendanaannya itu
afiksasi, cerita, pewayangan, pedanaannya itu afiksasi, kepada, kenya itu afiksasi, anak-anak di desa Jawa itu adalah frasa nomina. Paragraf 7. Dalam versi lebih modern itu kata teknis, terdapat ternya afiksasi, wayang motekar itu frasa nomina, ataunya itu konjungsi, wayangnya kata teknis, plastik berwarna bernya fiksasi. Wayang motekar ada dari wayang motekar sampai kulit itu kalimat deskripsi. Wayang motekarnya frasa nomina, sejenisnya afiksasi, pertunjukan perdanaannya afiksasi, teater itu kata teknis, ataunya itu konjungsi, serupa senya fiksasi, wayang kulit itu frasa nomina. Namun jika wayang kulit memiliki bayangan yang dari namun sampai penuh itu termasuk kalimat kompleks. Wayang kulitnya frasa nomina memiliki dan inya afiksasi, bayangan, anya afiksasi, yang itu konjungsi, berwarna, bernya afiksasi. Wayang motekar itu frasa nomina menggunakan meng dan anya afiksasi, teknik kata teknis, terbaru ternya afiksasi, hingga bayang-bayangnya nyanya itu afiksasi, bisa tampil dengan itu konjungsi. Wayang itu kata teknis tersebut ternya afiksasi menggunakan meng dan anya afiksasi, bahan plastik frasa nomina, berwarna, bernya itu afiksasi, warna adalah frasa nomina, sistem adalah kata teknis, pencahayaan pendanaannya afiksasi, teater modern ada kata teknis dan itu konjungsi, layar khusus adalah kata teknis. Paragraf 8. Semua jenis wayang ada di kata teknis di atas merupakan mendankannya fiksasi, wujud, ekspresi. Kata teknis ekspresi itu kebudayaan, kedanaannya fiksasi, yang itu konjungsi, dapat dimanfaatkan didankannya fiksasi dalam berbagai bernya fiksasi, kehidupan, kedanaannya fiksasi, antara lain sebagai itu konjungsi, media, kata teknis, pendidikan, pendanaannya fiksasi, didiknya adalah kata teknis, media informasi adalah kata teknis, dannya konjungsi, media hiburan, media hibur adalah kata teknis, anya afiksasi, dari wayang bermanfaat sampai manusia itu kalimat deskripsi. Wayangnya kata teknis, bermanfaat bernya fiksasi, sebagai senya fiksasi, media kata teknis, pendidikan pendanaannya fiksasi, didiknya adalah kata teknis karena itu konjungsi, isinya nyanya itu afiksasi, banyak memberikan mendankannya fiksasi, ajar dan annya afiksasi, kehidupan kedanaannya fiksasi, kepada manusia kenya afiksasi. Pada era modern ini itu kata teknis, wayang kata teknis juga banyak digunakan di dan kannya afiksasi, sebagai itu konjungsi, media informasi itu kata teknis, tentang program itu kata teknis, pembangunan pendanaannya afiksasi, bangunnya ada kata teknis, seperti keluarga berencana atau KB, B dari berencana itu termasuk afiksasi, pemilihan pendanaannya afiksasi, pemilihan umum dan sebagainya, dannya konjungsi, sebagainya nyanya itu afiksasi. Yang dari yang terakhir sampai media hiburan itu termasuk kalimat kompleks. Terakhir ternya fiksasi, wayang kata teknis, menjadi menya fiksasi, media hiburan kata teknis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.